Berapa? Berapa? Oh, ada berdepan. Sekarang lagi senang olahraga. Lagi pengen hidup sehat di tahun ini. Tapi apa sih yang ditarget? Olahraga apa sih? Yang ditarget apa? Nggak ada target sih sebenarnya. Jadi kayak umur udah bertambah gitu. Jadi concern untuk masalah kesehatan tuh ada banget sekarang gitu. Jadi pengen lebih aktif aja berolahraga gitu. Karena apalagi kebetulan tahun lalu kan Pacific Rim ini saya banyak scene fighting gitu. Jadi staminanya kurang gitu. Jadi mau memperbaiki itu, siapa tahu ada callingan lagi. Mungkin ngerasa kayak ngos-ngosan nggak sih kalau mungkin saat berakting atau gimana? Waktu di pengembangan di Bukit Duri, untungnya kita banyak waktu untuk workshop gitu, untuk prep sekitar sebulan lebih gitu. Jadi saya sempat ikut workshop fighting sama sedikit latihan stamina gitu. Tapi saya pengennya kedepannya tuh nggak mau langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kalau misalnya ada film baru latihan gitu. Jadi sekarang saya mulai membiasakan diri untuk peduli kesehatan, membiasakan diri untuk olahraga gitu. Karena pengalaman kemarin di pengepungan di Bukit Duri cukup lumayan apa ya, karena fighting itu baik banget dan lumayan berat gitu. Jadi itu menjadi salah satu concern saya gitu. Olahraganya apa sih Bang? Olahraganya banyak, nge-gym, terus sekarang saya mulai pedal sama mungkin akan tenis. We'll see. Buat stamina aja sih. Mungkin ada cut makanan nggak sih kok? Cut makanan. Kalau makanan sih nggak terlalu. Saya yang penting makan sehat aja gitu. Nggak tahu, nggak pernah nimbang. Kenapa kok? Nggak, maksudnya dari berapa? Apa? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya ini olahraga supaya saya punya basic. Jadi seperti kayak kemarin di film pengepungan di Bukit Duri, biar saya nggak keteteran gitu. Jadi saya punya basic dasar. Saya bisa stamina endurance saya cukup tinggi, cukup panjang gitu, sehingga nantinya kalau misalnya ada project lagi ke depannya yang haruskan saya untuk fighting scene seperti di pengepungan di Bukit Duri, saya bisa lebih santai lah gitu. Sendiri aja Pak, rame-ramean kalau biasanya kan kalau olahraga. Oh, kalau misalnya untuk pedal gitu-gitu sama teman-teman gitu. Tapi kalau untuk gym saya sendiri. Ada coachnya. Kenapa sih pilih pedal? Kenapa? Kenapa pilih pedal? Apa karena lagi ngetren? Iya mungkin, saya pengen nyoba aja karena semua teman-teman saya main pedal, jadi kayak oh itu bagus juga ya buat stamina karena itu kan kardio kan. Ya udah, cuman sesimpel pengen, bukan ikutan viral ya, tapi pengen ada cabur lain yang bisa saya lakuin selain misalnya saya suka renang, saya suka nge-gym, tapi mungkin kalau misalnya ada waktu untuk main pedal atau tenis, ya kenapa enggak kalau ada waktunya. Oh, berapa lama mungkin? Juga nggak sih? Cuman buat maintain kesehatan aja sih sebenarnya. Udah berapa lama mungkin pedal sendiri kok? Pedal ya elah baru bisa dihitung pakai jari, baru-baru banget. Tapi kalau untuk kayak nge-gym atau renang itu udah cukup lumayan. Kok mungkin versi paling terbaik menurut diri Koko sebenarnya apa sih di 2025? Versi terbaik tahun ini ya, lebih aware sama kesehatan sih sebenarnya, lebih aware sama makanan sehat, makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Apalagi sekarang banyak teman-teman, terus kebetulan manajer saya juga sakit gitu, sakitnya lumayan parah gitu. Jadi itu bisa jadi refleksi juga buat saya gitu untuk menjaga kesehatan, karena instrumen saya tuh kayak misalnya gini, kalau musisi instrumennya tuh alat musik, kalau sebagai aktor sekarang instrumen saya tuh badan saya sendiri gitu. Jadi saya harus menjaga badan saya untuk bisa istilahnya karirnya panjang ke depannya. Secukupnya berarti aku makan makanannya. Secukupnya aja, karena yang berlebihan itu kan nggak baik. Oh ya? Kayaknya baru tahu dari kamu. Belanja Oh. belanja baju. Congrats buat Kaluna, buat Maxim. Semoga Samawa. Pas kabar duka dari Eyang Titi Puspa, Oh iya. mungkin berduka nih I'm so dunia sorry. perfilman hari ini Ya 1925. ampun. 1925. Turut berduka cita untuk keluarga Eyang. Wah, Eyang tuh baik banget. Saya ingat banget dulu saya di zaman musik masih di Smash, itu benar-benar yang kayak diayomi banget sama Eyang gitu, di welcome banget sama Eyang, kita anak-anak baru yang baru masuk dunia musik ini, diayomi banget sama Eyang. Jadi I hope semoga Eyang udah tenang di sana, semoga Eyang udah gak sakit lagi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Kebaikan apa sih yang melekat gitu? Yang itu, Teman-teman aku. first impression saya tuh Eyang Titik tuh benar-benar sangat mengayomi, sangat hangat. Apalagi kami sebagai waktu itu Smash masih baru-baru, masih kecil-kecil gitu.
beliau sangat mengayomi, sangat hangat, sangat welcoming kita, kasih wejangan-wejangan gitu, layaknya orang tua, layaknya nenek saya dekat sama sosok almarhumah nenek saya juga gitu, jadi saya udah menganggap sebagai sosok eyang saya gitu, jadi itu sedih banget sih mendengar ini, turut duka cita, sorry. Ada mungkin wejangan yang diingat apa yang mungkin sosok Wejangannya jangan lupa injek bumi. Kata Eyang, karena waktu itu kita ketemu sama Eyang, waktu itu kita lagi sudah mulai dikenal sama orang gitu. Jadi jangan lupa untuk injek bumi, jangan lupa untuk be humble, dan jangan lupa untuk nabung. Sampai diingetin nabung juga. Iya. Ya kan sama kayak Oma sebenarnya. Saya dekat sama nenek, almarhumah nenek saya juga gitu. Jadi saya menganggap udah seperti nenek sendiri gitu. Jadi wejangan itu yang saya pegang. tapi keceriaan yang mungkin masih bisa dikenang dari sosok kayak beliau apa Aduh, sih? kemarin saya baru nonton beliau di TV. Gak lama ya beliau di TV. Waktu itu beliau lagi ada acara apa terus beliau di interview. Masih sehat banget, makanya kaget banget ini. Sosa. Konteks atau komunikasi. Nggak, saya pantau Eyang dari Jawa aja sih, dari sosmed, dari TV. Sering nonton YouTube-nya juga. Selain nasihat, kebaikan apa yang akhirnya keluarga tiru dari sosok kayak Eyang? Kebaikan Eyang, sebenarnya Eyang tuh sangat menginspirasi ya, sangat inspiratif itu, sosok seniman sejati. Dan saya pengen saya punya karir yang panjang juga seperti Eyang, yang bisa berguna juga buat sesama. Jadi Eyang tuh nggak cuma di dunia seni, dunia filantropis Eyang tuh jalan banget gitu, peduli sesama gitu, mengayomi yang lebih kecil gitu. Jadi saya pengen nantinya saya bisa menjadi sosok seperti Eyang gitu, yang bisa berguna buat banyak orang. Amin. Kalian mungkin doanya buat Eyang. Ya, Al-Fatihah buat Eyang. Semoga Eyang udah tenang di sana, udah gak sakit lagi. Turut duka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih banyak. Thank you.